Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Jasya. Saya Kamisa. saya Media Salsabila. Saya Muhammad Ibrahim. Baiklah, di sini kami akan memaparkan materi ukuran otak data. Jadi kita langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai atau angka yang bagi jadi 4 bagian yang sama besar. Adapun yang pertama yaitu kuartil dalam tunggal. Kuartil dalam tunggal ini dirumuskan dengan I per 4 R ditambah 1. Langsung saja ke contohnya. Yang pertama adalah ada sebuah data yang telah diurutkan dengan banyak datanya sebanyak 18. Jadi ini adalah 18. Yang ditanya adalah kuartil 1. Oke, kita langsung saja. Ini letak kuartil 1, yaitu rumusnya yaitu I per 4 N ditambah 1. Kita masukkan I1, berarti I-nya 1. 1 per 4 N-nya 18 ditambah 1, hasilnya adalah 4,75. Berarti letak dari 4,75 ini berada di 1, 2, 3, 4. Berarti di antara 4 dan 5. Terus langsung kuartil satunya yaitu Q4. Ini sisanya ini kan 0,75. Kita buat ini dikali kan antara 4 dan 5. Berarti X5 dikurang X4. X5 nya adalah 5, X4 nya 4. 5 dikurang 4, 1. 1 kali 0,75 dan ditambah 4 hasilnya 4,75. Terus selanjutnya yaitu kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok ini dirumuskan dengan I sama dengan TB 1 per 4 kurang FI P. TB merupakan di bawah. Terus N merupakan dari data dan F merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas dan FI ini merupakan frekuensi kuartil. P ini merupakan panjang kelas atau interval dari Terbaca. Ini ada sebuah data kelompok. Ditanya yaitu I3-nya. Langsung saja kita masukkan. Kita pertama mencari dulu letaknya. Letak dari I3, yaitu dengan rumus I per 4 yaitu I-nya kan 3 per 4 kali 60, hasilnya adalah 45. Langsung saja kita masukkan limitnya yaitu 45, berarti kumulatifnya berada di dalam sini. 49. Karena masuk ke dalam sini berarti letaknya di sini. Tapi bawahnya 43 dikurang 0,5. Jadi itu yaitu ada sebuah data kelompok. Yang ditanya adalah I3-nya. Kita pertama mencari pertanyaan terlebih dahulu, yaitu dengan I per 4R. I-nya sebanyak I-nya I3 per 4, R-nya 60. 3 per 4 kali 60 sama dengan 40-nya. Berarti 45. Kita cari di mana frekuensi kumulatif angka 45 ini. Kalau di sini masih kurang, sini juga kurang, dan sini. Berarti letaknya di sini. Di bawahnya berarti 43. 43 rumusnya yaitu dikurang 0,5, berarti dikurang 0,5. 42,5. Selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas. Frekuensi kumulatifnya kan di sini. Sebelumnya berarti 30. FI frekuensi kuartil kan letak kelasnya di sini. Frekuensinya berarti 12. Panjang kelas merupakan interval. Cara mudahnya yaitu tinggal mengurangkan topi bawah kedua dengan topi bawah pertama, yaitu 21 dikurang 1, hasilnya 11. Berarti panjang kelasnya adalah 11. Langsung kita masukkan ke rumus tadi. TB-nya 42,5
3/4 M dikurang F per MC kali B. N-nya 60, F-nya 37, F-I 12 dan B-nya 11. 42,5 ditambah 45 dikurang 37 dikali 11/12 di sini 42,5 ditambah 8/8 per 12 42,5 ditambah 7,3 sama dengan 49,2. Jadi kuartil 3 dari data ini adalah 49,8. Baik, selanjutnya ada desil, di mana desil ini memisahkan nilai sekumpulan data menjadi 10 kelompok. Dengan arti lain, desil ini merubah sebuah data menjadi 10 kelompok, di mana setiap kelompoknya ini memicu 10% dari total data. Nah, desil ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dari desil pertama sampai desil 9, di mana untuk desil pertama itu memisahkan 10% dari nilai terendah. Begitu sampai ke desil 9 memisahkan 90% dari data terendah. Nah, desil ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Nah, di sini ada contoh di mana untuk mencari desil data tunggal. Desil data tunggal ini sebelumnya kita mengetahui sebuah persamaan, yaitu letak desil I per 10 dikali N ditambah 1, di mana I ini adalah nilai desil yang dicari dan N ini jumlah data. Contohnya di sini ada sebuah data yang sudah diurutkan, terdiri dari 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 9, 9 sampai 10, 10, 10, 10, di mana jumlah dari data ini yaitu 18. Di sini kita mencari nilai desil kedua, di mana setelah kita ketahui untuk mencari letaknya itu yaitu I per 10 N ditambah 1. Untuk nilai I-nya sendiri kita mencari desil kedua, jadi kita rubah I-nya menjadi 2 dibagi 10, dan nilai N-nya tadi adalah 18. Kita masukkan 18 ditambah 1 menghasilkan nilai 3,9, 3,8, di mana 3,8 ini dia belum termasuk ke letak 4 dan sudah melewati letak 3. Makanya nilai 3,9 di antara X4 sampai X3. Nah, setelah kita mengetahui letak dari desil, kita mencari nilai dari desil kedua, di mana kita pisahkan dulu letak 3,8 ini, di mana kita pisahkan letak 3-nya yaitu X3 ditambah sisanya ini kan 0,8. Jadi ditambah 0,8, letak ini kan sama sebenarnya ini. Jadinya letaknya berada di X4, di antara X4 sampai X3. Nah, untuk X3-nya sendiri, kenapa sih di sini dapatnya 4? Karena di datanya kita mencari letak X3. Letak X3 itu ada 1, 2, 3. Nah, nilai dari X3 ini adalah 4. Kita letakkan 4 di sini ditambah 0,8. Untuk X4 itu di data X4 1, 2, 3, 4. Di mana X4-nya bernilai 4 juga. Kita letakkan 4. Untuk X3 1, 2, 3, 4 juga. Kita letakkan 4, di mana 4 ditambah 0,8 dikali 4 dikurang 4 itu menghasilkan 4 untuk X. Nah, itu untuk mencari nilai dari desil data tunggal. Mengenai rumus desil, kita cari dulu itu letak desil, dan itu rumusnya ini. Ini adalah banyaknya data yang ingin kita cari, terus banyaknya data secara keseluruhan maksudnya.
Nah, yang kedua, setelah kita mencari letak desi, kita harus mencari nilai desi. Nah, rumusnya ini ada TB, TB-nya letak di bawah. N ini sama kayak ini itu adalah jumlah banyaknya data pada suatu soal. FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi si desil, dan FD ini adalah frekuensi desil, dan P-nya panjang interval. Penjelasannya nanti dalam bentuk soal. Oke, misal ini diketahui suatu soal di mana ini adalah suatu data kelompok dan ditanya berapakah nilai dari desil keduanya. Langkah yang pertama, jika ada soal seperti ini, kita harus mencari letak si desil. Jangan langsung dia rumus, tapi jangan mencari letak, tapi kita harus mencari letak dulu. Di sini kita ketahui bahwa n-nya itu adalah 40. Maka untuk cara letaknya itu ini itu adalah yang ingin dicari itu 2, 10, n-nya itu 40. Ini kan dapatnya 8. Nah, 8 ini apa? 8 ini adalah bukan nilai, tapi letak dari si nilai dari desil 2. 8 ini kalau kita lihat di tabel 2, belum frekuensi kedua. Ini kan belum 8 kan? Kalau kita tambah 5, kan 7 juga kan? 2 tambah 5, 7, belum sampai 8. Terus kita tambahkan lagi ke frekuensi selanjutnya itu 10. Kalau di total kan 2, 5, 10, ini kan 17. Artinya 8 ini itu terletak di nilai, terletak di frekuensi di nilai ini. Setelah kita dapat 8, kalau kita tahu nih bahwa letak dari nilai desil 2 ini ada di frekuensi ke-8. Ini 2, belum 8. Tambah 5 kan 7, belum frekuensi sampai 8. Tapi kalau kita 2, 5, terus kita masuk ke frekuensi 10 ini, artinya kan frekuensi 8 ini kan ada di sini frekuensi 8, ya. Nah, nanti setelah kita dapat letaknya, maka kita harus mencari TB-nya. Bagaimana mencari TB? TB ini tergantung letak si angka 8 ini. Kan 8 ini kan terletak di sini. Berarti TB-nya kita lihat yang ini, tapi bawah TB. Tapi pada rumus TB itu adalah nilainya itu di kurang 0,5, berarti 48. Kenapa 48 tadi? 48 karena letak di frekuensinya, dia ada di sini. Artinya 48 ini di kurang 0,5 itu sama dengan 47,5. Selanjutnya setelah mencari TB, kita mencari FD. FD ini frekuensi dari si desil. Bagaimana cara mencari frekuensi desil? Ini lihat, kita kan frekuensi 8 kan ada di sini, berarti frekuensi si desil ini adalah 10. Nah, setelah mencari frekuensi desil, kita mencari frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah frekuensi sebelum si desil, artinya frekuensi total frekuensi sebelum frekuensi desil kan 10. Berarti frekuensi sebelumnya ini kan 2 sama 5. Jadi totalnya ada 7. 2 tambah 5, ini ada 7. Selanjutnya P. P ini adalah panjang kelas, kayak interval. Kan 38 ke 42 itu 38 hingga 90 masuk 42 kan 5 sini. Maka P ini ada 5. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam rumus. Kita nilai desil 2 itu TB-nya tadi 47,5, terus ditambah I-nya tadi. Sebenarnya ini sama kayak ini kan, jadi boleh kita langsung masukkan di sini, kita masukkan nilai ini 8 min FP-nya berapa? 7 dibagi CFT, artinya itu 10 dikali 5, kan bisa kita coret menjadi 2. Ini kan 8, ini kan 47,5. Ini hasilnya ini kan 47,5 ditambah 8,1 ini 2. Ini kan 0,5, ini kan 47,5 tambah 0,5, hasilnya ini 48. Jadi hasil dari nilai desil 2 itu adalah 48.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persentil adalah pembagian data menjadi 100 bagian yang sama besar. Di sini pun ada dijelaskan rumus dari persentil itu yaitu mencari letak persentilnya dengan rumusnya I per 100 dikali N per 1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari persentil data tunggal, di mana rumusnya itu I per 100 dikali N plus 1. Contoh, ada sebuah data atau sudah diurutkan, ini 2, 4, 4, 4, 5, 6, dan seterusnya. Lalu nilai N-nya itu 18. Nah, di sini kita mencari persentil ke nilai ke 65. Kita mencari letaknya dulu. Letaknya itu 65 per 100. Tadi I-nya itu nilai 65. Nah, terus dikali 18 ini didapatkan dari ini. N-nya itu 18 plus 1. Sama dengan 12,35. Lalu X 12 kurang X 13 ini ketentuan dari 12,35. Lalu di sini kita masukkan nilai P65 itu X 12 Jadi nilai P persentil 65 itu X12 plus 0,35. X13 dan X kurang X12. Jadi X12 nya itu di sini 108. X-nya X12 nya itu 8. Lalu ditambah 0,35. Terus di sini 9-nya ini didapatkan dari X13. Terus dikurang 88-nya ini didapatkan dari X12. Jadi 8 plus 0,35 hasilnya mendapatkan 8,35. Jadi nilai persentil ke 65-nya itu 8,35. Dari persentil ini data kelompok ya, persentil data kelompok ini sama seperti desel data kelompok, hanya saja kalau desel tadi kan data kelompoknya per 10, kalau ini per 100, dan ini sama juga persis, tapi tinggal kita ubahnya per 100 dan ini FD persentil. Kalau yang desel data kelompok ini kan FD. Nah, supaya lebih paham, kita langsung masuk ke soal. Dan juga yang pengertiannya, pengertian dari masing-masing rumus ini sama kayak kode Excel tadi. Ini ada contoh soal, kita pakai contoh soal tadi lah. Misal ditanya berapakah nilai dari persentil ke 60. Sama seperti langkah kode itu mencari desel, kita harus mencari letak dari senilai ke 60 persentil dulu. Ini kan 60, maka letak dari persentil 60 ini itu ini berapa? Ini kan 60 per 100. Total frekuensi ini soal kan ada, kalau kita jumlah dengan 40, maka ini dapat 24. Nah, si frekuensi 24 ini
di sini ada di mana? Cara mencarinya pertama kita lihat ini 2, belum nih 24, kita tambah 5, 7, belum 24, tambah 10, 17, belum kan sampai 24. Kita tambahkan 12, ini kan 17 tambah 12 berapa? Kan lebih dari 24 kan? Oh maka letak dari si ini nih ada di sini, ada di sini. Letak dari si persentase ke 60 ini. Maka selanjutnya kita bisa mencari TB adalah tepi bawah. Bagaimana TB ini? TB ini kita cari dari sini tadi, ini kan di sini kan letaknya. Maka tepi bawah itu 53. Ingat yang saya katakan bahwa tepi bawah itu nilainya itu di 0,5 kali 53 berarti 50. Berarti 53 itu dikurang 0,5. Itu kan sekarang 52,5. Selanjutnya setelah kita mencari TB itu mencari si FK-nya. FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum persentil. Frekuensinya kan ini ya. Nah, frekuensi total sebelum dari frekuensi ini kan ada 10, 5, 12. Maka si FK-nya ini adalah 2 tambah 5 tambah 10 kan totalnya 17. Nah, ini angkanya. Sedangkan frekuensi persentilnya itu, ini 12. Nah, sedangkan panjang interval panjang kelasnya itu di sini, ya ini. Kan ada 5 dia kan sama kayak foundation, jadi bahwa panjang kelasnya itu adalah 5. Setelah kita dapat data-data ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka nilai dari si persentil 60 itu adalah TB, TB-nya tadi dapat 52,5 ditambah ini sama ini kan, sama. Jadi tidak usah kita hitung satu persatu, langsung saja masuk nilai 24 ini. 24 dikurang si FK. FK-nya kita dapat 17 dibagi FP, persentilnya berapa? 12, panjang kelasnya berapa? 5. Maka didapat 52,5. 24 dikurang 17 itu 7. Ini 5, 12. Oke, ini 52,5. Ini 35, 12. Ini bisa dihitung 2,9. Maka 52,5 ditambah 2,9 itu dapatnya 55,4. Maka nilai dari si persentil 60 untuk data kelompok itu dapatnya 55,4. Jadi guys, untuk ukuran